Tegakkan hukum, hadirkan keadilan. Pemeriksaan dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik. Nadiem Makarim, mantan Mendikbudristek, diperiksa terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek saat dia memimpin kementerian tersebut dalam kurun 2019-2024. Lalu, Yakut Kholil Qomas, mantan Menteri Agama, diperiksa terkait dengan kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota ibadah haji di Kementerian Agama Kemenak tahun 2024 atau di penghujung kepemimpinannya di kementerian tersebut. Di tengah keraguan terhadap konsistensi dan ketegasan KPK dalam beberapa tahun terakhir, langkah ini patut diapresiasi dan dijadikan sebagai momentum penting bagi lembaga anti rasuah itu. Pemeriksaan dua mantan menteri itu untuk menunjukkan bahwa hukum benar-benar tidak pandang bulu. Sebagai lembaga penegak hukum yang dibentuk untuk memberantas korupsi, KPK diharapkan tetap berdiri di atas prinsip keadilan dan integritas. Pemeriksaan terhadap pejabat tinggi, termasuk menteri atau mantan menteri, harus menjadi bukti bahwa tidak ada satupun individu yang kebal terhadap hukum. Tak peduli seberapa tinggi jabatan atau seberapa besar pengaruh politik yang mereka miliki. Upaya itu juga harus dibaca sebagai peringatan serius bagi para pejabat publik yang tengah menjalankan amanah kekuasaan. Jabatan bukanlah alat untuk memperkaya diri atau kelompok, melainkan kepercayaan rakyat yang harus dijaga dengan tanggung jawab dan integritas tinggi. Ketika jabatan disalahgunakan untuk menyelap duit negara, maka bukan hanya kerugian material yang terjadi, melainkan juga luka pada kepercayaan publik terhadap institusi negara. Proses hukum yang saat ini sedang berlangsung perlu diawasi bersama agar tidak berhenti pada tahap simbolik semata. Transparansi, akuntabilitas, dan keseriusan dalam menuntaskan perkara tersebut akan menjadi indikator sejauh mana KPK berani dan mampu menegakkan hukum secara adil. Ini bukan hanya soal siapa yang diperiksa, melainkan juga soal bagaimana hukum ditegakkan dan keadilan dijalankan. Bagi publik, penting diingatkan agar tidak lelah untuk terus mengawal proses kedua kasus tersebut dan mendorong KPK agar bekerja secara profesional tanpa tekanan politik dan kepentingan tertentu. Di saat yang sama, elit politik juga harus menunjukkan komitmen untuk tidak mengintervensi penegakan hukum demi menyelamatkan citra atau kepentingan kelompok mereka. Korupsi adalah musuh bersama yang merugikan rakyat dan menghancurkan masa depan bangsa. Jika pemberantasan korupsi tidak dijalankan secara serius dan tuntas, cita-cita Indonesia yang bersih dan berkeadilan hanya akan menjadi slogan kosong. Maka dari itu, pemeriksaan di KPK itu harus menjadi titik balik agar hukum benar-benar berdiri tegak dan jabatan publik kembali dimaknai sebagai amanah, bukan peluang untuk memperkaya diri dengan tindakan rasuah.